What's up, Swole fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang? Kenapa hidup ini berat sekali guys? Yang pertama gue sedih banget sih karena foto gue sama Shay magically disappeared. Kalian pasti sering lihat di Time Out ada foto gue sama Shay di sini udah desain juga sama Shay. I don't know where it went. Tiba-tiba gone. Jangan-jangan fotonya ke NBA Final guys. Karena Shay udah ke NBA Final duluan daripada Clippers gue guys. Oh my god. Bayangin guys jadi gue guys fans Clippers. Melihat ini semua terjadi. Yang gue bisa kepikiran hanyalah trade 2019. Trade yang paling bodoh dalam sejarah NBA. Dimana kita ngirim Shai Gilgeous-Alexander dan juga berpuluh-puluh draft pick hanya untuk Paul George yang akhirnya juga pindah. Oh my god, ini kenapa Clippers gue nggak punya masa depan sih guys. Tapi foto ini banyak banget memorinya, gue akan keluarkan dari Instagram gue. Ini sebenarnya fotonya itu beberapa hari aja setelah Shai di trade ke OKC Thunder guys sebenarnya. Dan gue di situ bilang bahwa oh my god, I am so sad that they traded you. Dia cuma bisa senyum-senyum sambil kedipin mata. Tapi setelah itu dia komen juga di Instagram gue. Dan di bawahnya ini ada yang udah kayaknya ramal ya tentang Shai akan jadi MVP dan juga masuk ke final sih. Luar biasa sih, shout out to him. But Paul George punya andil yang sangat besar sekali untuk final ini karena kedua tim yang masuk Indiana Pacers dan juga OKC ini kedua tim yang pernah melakukan trade memindahkan Paul George. Sayangnya Clippers gue itu nggak nge-trade ya, dia ngerilis ya. Jadi kayaknya nggak valid untuk Clippers gue bisa masuk ke NBA Finals tahun depan sih. Tapi gue jujur semangat sih nonton OKC lawan Indiana, best offense melawan best defense. Jujur penasaran kira-kira siapa yang akan bisa memenangkan final kali ini. Kalian penasaran juga siapa yang gue akan pilih jadi juara? Pantengin terus lah Time Out hari ini. Dan sorry banget gue bikin Time Out-nya telat banget sih karena gue masih menunggu kemarin itu oleh-oleh dari bokap gue. Kalian udah cocok nih kan, MVP melawan pemain yang paling overrated di final nih. So it's gonna be so much fun. Shout out to my dad. Thank you banget pak oleh-olehnya. And ya itu adalah beberapa topik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini. And once again, thank you so much guys for always supporting Time Out. Terima kasih yang masih menonton Time Out sampai babak final sekarang ini. Nanti kita juga, gue usahain sih abis setiap game gue akan coba untuk bikin Time Out sih. Semoga bisa ya karena IBL juga getting busier right now. But please jangan lupa guys to support channel ini guys. Klik join guys, klik join if you love Time Out. Kalian ingin lihat konten terus di channel ini, pastikan kalian klik join, support jadi member. Itu akan sangat membantu sekali untuk gue bisa terus produce konten untuk kalian semua. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke topik pertama. NBA Finals kali ini ternyata sudah terprediksi dari NBA Season Preview Rocky Padilla. Karena gue waktu itu mengundang 2 tamu yang kedua tim favoritnya bisa masuk ke NBA Finals. So big shout out kepada William Wibowo yang merupakan fans Indiana Pacers dan juga Reinhard NBA Info.id yang merupakan fans beratnya OKC Thunder. Kita bahas Indiana Pacers terlebih dahulu ya. Mereka berhasil masuk ke NBA Finals setelah mengalahkan New York Knicks 4-2 di Eastern Conference Finals. Di game ke-6 offense Pacers kembali mendominasi dengan kemenangan 125-108 atas New York Knicks. Ini keempat kalinya dalam tahun 2000 Indiana Pacers memulangkan New York Knicks dari babak playoff, and back-to-back year juga di mana Indiana berhasil memulangkan Milwaukee Bucks dan juga New York Knicks di babak playoff. Knicks di game ke-6 ini dibantai sama Thomas Bryant guys. Tiba-tiba bisa 2 kali 3 point di kuarter ketiga sampai Caitlin Clark aja hype banget woy pas dia 3 point itu. Dan itu adalah awal mula dari run besarnya Indiana Pacers untuk menjauhi New York Knicks di game ke-6 lalu. Obi Toppin juga wangi banget sih dengan 18 poin dan juga 3 blocks. Peran 2 pemain ini penting banget di game ke-6 karena saat itu Miles Turner mengalami foul trouble. Saat itu di kuarter keempat Andrew Nembhard juga shut down Jalen Brunson. Sampai saking si Brunson itu frustasi di headbutt di headbutt si Andrew Nembhard. Tapi Andrew Nembhard gila sih. Dia benar pick up full court press ya. Full court untuk bisa jaga si Jalen Brunson. Ini mungkin juga persiapan ya untuk dia nanti jaga
teman senegaranya si Shai Gilgeous-Alexander di final. Banyak banget pemain Kanada lah, kita akan bahas juga pastinya. Tapi Andrew Nembhard kemarin ini had his best game menurut gue di playoff dengan 14 poin, 8 assist dan juga 6 steals. Itu defense guys, 6 steals, gokil sih. Benar-benar big factor banget untuk bisa meredam kehebatan dari Jalen Brunson. Kalau gue lihat tapi online ya banyak banget loh yang hate on Jalen Brunson. Tapi menurut gue Knicks itu kemarin kalah bukan gara-gara dia sih. I don't think the Knicks bisa nyampe di Eastern Conference Finals kalau bukan gara-gara si Jalen Brunson. Nanti Jalen Brunson, man, legit superstar. And of course juga dia clutch player of the year in the NBA. And he still had a great playoff run with the New York Knicks sih. Dan tapi gue lihat tim New York Knicks ini memang di-build-nya itu untuk ngalahin Celtics, bukan untuk juara. Mereka fokusnya untuk ngalahin Celtics sih menurut gue. Tapi menurut gue yang harus mungkin di-blame sedikit adalah Thibodeau sih, pelatihnya mereka, Tips. Problemnya paling utama adalah Tips itu nggak bisa percaya sama rotasi pemain-pemainnya dia sih. Dia tuh baik banget nggak percaya sama pemain cadangannya, which is ya akhirnya dia heavily mainin para starternya dia. Jadi menurut gue itu adalah kesalahan terbesar sih, karena kayak contoh, Josh Hart is not having a good playoff series against the Indiana Pacers, tapi ya dia dimainin terus gitu loh, dimainin terus sama si Tips. Padahal menurut gue kayak di game ke-6 Mitchell Robinson had a solid first half. Tapi di babak kedua akhirnya mainnya cuma dikit doang gitu. Jadi banyak banget rotasi pemain Knicks yang menurut gue agak merugikan mereka sih. Dan juga sebenarnya bisa push, mereka itu sebenarnya bisa push main sampai game ke-7 sih menurut gue. Jadi I think Tips harus bisa take the blame sih untuk kekalahannya di Eastern Conference Finals ini. I don't know if you guys agree or not. You guys can let me know in the comment section below. Timothy Chalamet kasihan sih. Aduh. Sama Kylie Jenner asem banget tuh mukanya. Ben Stiller juga sih. Di troll balik kayak Ben Stiller sama si Tyrese Haliburton. Ya of course, tapi kita juga harus kasih baik credit juga kepada Tyrese Haliburton yang hit the dagger 3 point kayaknya ya. Nanti hit the dagger 3 point. At the end, dia juga double-double, 21 point and 13 rebound untuk send the Knicks home. Surprisingly, tapi bukan dia guys yang menjadi ECF MVP kemarin ini, melainkan Pascal Siakam. Kasian juga si Tyrese ya, udah maju gitu. Ternyata bukan dia, waduh. Tapi ya Pascal Siakam juga deserving banget jadi Larry Bird Eastern Conference Finals MVP. Pascal Siakam tipis banget man, vote-nya 5-4 man, setipis itu. Tapi Pascal had a solid game 6 dengan 31 poin, 5 rebound dan juga 3 block shot. Dan selama Eastern Conference Finals dia juga average-nya adalah 24,8 poin per game dan juga 5 rebound per game while shooting 52.4% from the floor. Mungkin menurut gue kayak karena si Tyrese main jelek tuh game kelima, kayaknya dia might cost him the ECF MVP. Karena Pascal menurut gue sangatlah konsisten sih selama satu series ini, dan juga impact-nya dia besar banget sih. Sangat underrated sih menurut gue. Sangat underrated sekali untuk si Pascal Siakam. Reaksinya Ben Mathurin juga ngakak banget sih pas tahu si Siakam yang menang bukan Tyrese Haliburton. Oke sih nggak ada obat, tapi main di home court-nya mereka gila. Oke sih lolos ke NBA Finals setelah berhasil membantai Minnesota Timberwolves 124-94 di game kelima dan menutup Western Conference Finals dengan kemenangan 4-1. Oke sih in 5. Bukan Timberwolves in 5. Ant-Man kasihan sih, tapi oh my god, gue gak tega sih sama Ant-Man sih. Dia juga dapat backlash banyak banget. Tapi menurut gue juga Ant-Man ini banyak yang bilang, dia bukan superstar, dia gak bisa bawa Minnesota. Man, dia bisa bawa Minnesota back to back Western Conference Finals. Menurut gue tuh udah hebat banget sih. Udah hebat banget karena it's not easy bro. Milwaukee Bucks abis juara NBA Finals itu kayak gak pernah lewat first round deh kayak singkat gue. It's that tough man. Jadi gue mau kasih back credit lah kepada Ant-Man, dan gue juga Ant-Man pelan-pelan juga akan jadi superstar sih, ataupun juga udah jadi superstar di NBA sekarang ini. Tapi balik lagi kepada OKC so far di playoff 8-1 saat main di kandang. Cuma kalahnya tuh di game 1 melawan Denver Nuggets, tapi di kandang tuh mereka selalu bantai-bantai guys. Marginnya tinggi-tinggi banget, kan bisa lihat ini statistiknya. Sekarang ini mereka plus 291 guys. Plus 291 di 9 home game mereka di playoff. Itu benar dominan sih menurut gue. Itu benar dominan. Gue gak tahu gimana caranya nanti Pacers bisa mengambil at least 2 games. I think they need to win at least 2 games lah di OKC kalau mereka ingin jadi juara NBA.
menurut gue main di game kelima itu juga si Minnesota udah quit ya. Lo bisa lihat dari defense mereka udah agak jogging, mau lompat ngebloknya juga nggak yang benar all out banget, dan juga pokoknya defense-nya udah kendor banget. Jadi lo bisa lihat ya dari beberapa highlights ini bahwa ya mereka udah mindsetnya udah pengen pulang aja lah, pengen liburan lah menurut gue ya. So not much to talk about for that game 5 menurut gue. Tapi big 3-nya OKC kembali showed up. Chet Holmgren 22 poin dan juga 3 blocks. J-Dub 19 points, 8 rebounds, 5 assists. And the Western Conference Finals MVP obviously yes, Shai Gilgeous-Alexander 34 poin, 7 rebound, 8 assists. Shai had a solid Western Conference Finals. Gue nggak ada average dia, gue lupa tadi cari. Tapi yang pasti Shai deserving ya, gila MVP regular season. WCF udah tinggal completein aja nih, kalau dia bisa final MVP juga udah complete, anjir gila sih. I don't know if he's gonna be the first one to do that ever, but if you guys have any information you can write it in the comment section below. Tapi chemistry-nya oke sih menurut gue. They're talking about friendship. Kedua tim ini sih ngomongin tentang friendships. I was watching Miles Turner's interview yesterday. The new trend now is just kind of what we're doing. OKC does the same thing. You know, young guys get out and run, defend, and you know, use the power of friendship is how they call it. I think teams that get along well and actually have like a real chemistry is starting to show a little more. You're starting to get into the NBA just naturally getting younger, and I think we're kind of like in that transition now. So I think it's cool that you have two like small market teams playing on this big stage, so that's really cool too. They are pretty close to us in regards to like how close they are as a team. Obviously, I'm not in their locker room, so I don't know. But outside looking in, like they look like they have a lot of fun playing with each other, and their crowd is really into it. Like their city loves them, so that's kind of like around the same thing as us. So it's cool that you're kind of like playing yourself in a way in that kind of regard. Di mana kedua tim ini memang chemistry-nya kuat banget lah. Lu bisa lihat bagaimana kedua tim ini ya enjoy banget lah main with each other. Kemarin juga pas Shai lagi interview dengan Scott Van Pelt, I think, ESPN. J-Dub di belakangnya kayak gangguin happy banget sih. Jadi yeah man, SGA of course MVP, dan menurut gue juga J-Dub pelan-pelan akan menjadi superstar juga sih di NBA. But now let's talk about the finals, man. Gagal kita mempertemukan Knicks dan juga Timberwolves. Dua tim yang nge-trade itu gagal guys. Jadi tapi masih win-win lah menurut gue lah ya. Tapi before we start talking about the finals, siapa yang nyangka guys? Siapa yang nyangka dua tim ini bisa lolos ke final? Dua tim yang nggak buy luxury tax sama sekali season ini. Dua small market team. Penasaran juga sih gue nanti ratingsnya NBA Finals akan seperti apa. Thunder juga menjadi tim kedua termuda ever dalam sejarah NBA yang bisa lolos ke NBA Finals. Yang lebih muda hanyalah tim 1976-77 Portland Trail Blazers. OKC kalau nggak salah 25,6 tahun. Average umurnya 25,6 tahun sekarang ini untuk timnya. Hanya Alex Caruso aja dong, tapi yang punya experience main di NBA Finals dan juga juara sih setahu gue di tim OKC. Jadi ini pertama kalinya hampir seluruh timnya OKC masuk ke final sih. OKC kembali ke final setelah 13 tahun setelah eranya Russ, Harden, juga KD. Shai jadi pemain ke-8 dalam sejarah NBA bisa menangkan MVP pertama kali dan juga langsung masuk ke final. Terakhir yang berhasil melakukan hal itu adalah Steph Curry di tahun 2015. Gue nggak ada stats pastinya, tapi yang pasti defensive rating sesi OKC itu di playoff 104,7. Gue rasa sih nomor 1 lah. I think number 1 pastinya di NBA playoff. Indiana Pacers juga kembali ke final sejak tahun 2000, eranya Reggie Miller, di mana mereka waktu itu kalau nggak salah dikalahkan sama Los Angeles Lakers. Tapi gue baru tahu loh, ternyata Rick Carlisle itu merupakan asisten coachnya Larry Bird dulu, men. Jadi apakah emang takdirnya Rick Carlisle ini untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya Larry Bird dan juga membawa trofi ke Indiana? Maybe. Coach Rick Carlisle juga punya kesempatan untuk menjadi pelatih keempat dalam sejarah NBA yang bisa membawa 2 franchise juara NBA. Dia dulu dengan Dallas Mavericks dan juga Dirk Nowitzki ya, di tahun 2011 menjadi juara. Yang keren sih tapi ceritanya Miles Turner ya. Gue salut banget sih, Miles Turner itu udah melewati dari era kegelapan dari eranya Jeff Tick, man. Jeff Tick udah punya podcast, man. One of the best podcast right now. And of course ada Paul George juga. Lalu eranya
Domantas Sabonis, Victor Oladipo, even ada fotonya dia sendirian juga, anjir. Gokil sih, tapi salut banget sih sama Miles Turner yang udah tiap off season kayaknya digosipin mau ke Lakers, tapi dia tetap stay di situ. Carlisle pun juga bilang kok dia perlu si Miles Turner di tim ini. So happy for him though, finally nggak hanya main Lego di rumah, tapi akhirnya bisa compete for an NBA championship. Gue rasa ntar ada Legonya kali itu kalau dia juara NBA ya. Tapi Indiana Pacers ini ada beberapa pemainnya udah punya pengalaman juara dan juga masuk di NBA Finals. Thomas Bryant guys, second ring man, my god his second ring, gokil banget. Joel Embiid apa kabar bro? Yes, waktu itu kalau nggak salah si Thomas Bryant itu sama Denver Nuggets sih juaranya. Denver Nuggets kan ya? Bukan sama Lakers ya, tapi Denver Nuggets I remember. And of course ada Spicy P, Pascal Siakam juga chasing his second ring. Dulu dia juara sama Toronto Raptors. Siakam ini benar playoff performance banget sih. Dia jago sih. Dari juga di NBA Finals gue rasa juga akan mungkin paling jago ntar main ini. And ada Aaron Nesmith yang juga pernah ke final sama Boston Celtics, belum kalah sama Golden State Warriors. Fun fact-nya saya tahu gue di ECF, kalau Aaron Nesmith 10 poin itu kayaknya Pacers belum pernah terkalahkan guys. 4-0 kayak di ECF kemarin ini. Tapi gue jujur penasaran sih siapa kira-kira yang akan ditugaskan menjadi primary defendernya Shai Gilgeous-Alexander. Karena Shai di dua pertemuannya OKC dan Indiana di regular season, he was averaging 39 points guys. Dan juga saat dijaga sama teman dekatnya lah ya, Andrew Nembhard. Waktu dia dijaga sama Andrew Nembhard itu dia nembaknya 61,1% guys. So it's gonna be a tough challenge untuk bisa stop si Shai Gilgeous-Alexander. Mereka harus bisa nggak nge-foul SGA sih, karena di dua pertemuan itu pun juga SGA average-nya sekitar 12 free throw per game. Ya ada 4 pemain Kanada sih di final kali ini. Ada Shai, ada Lu Dort dari OKC, dan dari Pacers ada Ben Mathurin dan juga ada Andrew Nembhard. So keren ya, pemain-pemain Kanada banyak ya. Tapi emang di regular season sih 2-0 ya untuk OKC Thunder, apalagi yang game kedua. Yang game kedua di bulan Maret itu Indiana dibantai 21 points, di mana OKC sempat di quarter 2 dan 3 itu combine untuk mencetak 73 points. That's crazy though. Semua expert kayaknya sih, kalau gue lihat ya, kebanyakan sih milihnya OKC ya untuk menang in 5 or in 6. Tapi memang kalau lu lihat defense-nya OKC sih ngeri ya. Ada Alex Caruso, ada Lu Dort, ada Cason Wallace, J-Dub, Chet, I-Hart, belum lagi juga pastinya SGA juga defense-nya not bad at all. So ini adalah tim dengan defense terbaik guys. Jadi kita akan lihat nih apakah benar yang dikatakan sama Nico Harrison, defense will win championship. Ini ada pembuktian nih guys. Series ini benar pembuktian sih, karena ya itu Indiana jago banget offense-nya. Mereka rekornya di playoff itu 12-0 guys. 12-0 kalau mereka mencetak at least 110 poin. Sedangkan kalau mereka nyetak di bawah 110 poin mereka 0-4. Jadi kita akan lihat sih. Kalau lu tanya gue akan memilih siapa? Ya easy answer-nya pastinya OKC lah, karena OKC adalah yang paling favorite untuk bisa menangkan jadi juara ini. Tapi gue lu tahu kenapa gue suka Clippers? Gue suka yang aneh-aneh guys. Gue suka yang susah menang. Gue suka underdog. Gue akan milih Pacers in 7 guys. Hell is my guy man. Pacers in 7. Tapi emang oke, ada beberapa kuncinya. Ada beberapa kuncinya untuk Pacers bisa memenangkan series ini. Yang pertama, nggak boleh miss nembak ya guys. Nggak mungkin lah ya. Tapi ya tadi kan kita udah bahas ya. OKC defense nomor 1 ya itu. Kalau ada open shot, mereka harus bisa knock it down sih menurut gue sih. Jadi shooting percentage-nya mereka itu akan penting banget sih di series ini. Dan mereka harus bisa ngambil game 1. Agar pede aja sih, agar mereka udah dapet confident levelnya di awal kalau mereka bisa ngambil game 1. And of course, ya lu bisa tahu lah ya, lu akan dapet banyak poin mungkin dari Pascal Siakam, lalu juga dari Tyrese Haliburton, tapi mereka akan butuh juga Obi Toppin dan Aaron Nesmith untuk bisa konsisten. Kalau bisa dapat bonus Ben Mathurin poin baik juga sih nggak apa-apa sih, tapi dua pemain itu akan jadi X factor banget sih untuk bisa bawa Pacers menjadi juara. Ngomongin tentang free throw, gue lupa sih mau nunjukin juga grafik kalian.
ini kenapa mereka harus bisa nggak nge-foul si Shea sih, karena di playoff Shea itu lu lihat aja top 3. Shea first half, Shea second half. Karena Shea always get free throw merchants. Enggak, tapi I think salah satu kuncinya itu ya harus bisa nggak nge-foul SGA sih. I think kalau mereka nggak nge-foul SGA terlalu banyak, itu akan membuat SGA mungkin permainannya jadi nggak terlalu bagus ya, agak goyang mungkin mainnya itu ya. Jadi gue juga ada unpopular opinion sih. Ini mungkin banyak orang nggak akan setuju sama gue, tapi menurut gue starting five-nya Indiana lebih bagus daripada starting five-nya OKC Thunder. Gue mau tahu sih ada orang yang setuju nggak sama gue, karena Tyrese, Nembhard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam, Master, that is solid, bro. Ya of course lawannya ada Shea, J-Dub, Chet Holmgren, iHeart. Satu lagi siapa ya, kayak starternya gue aja sampai kagak tahu starternya. Oke sih, satu lagi siapa? Lu Dort, I'm so sorry, Lu Dort. Iya, mirip-mirip tapi nggak tahu kenapa feeling gue starternya Indiana Pacers lebih kuat sih. That's just my feeling, bro. Jadi that's my pick untuk NBA Finals. Can't wait to see your picks as well di comment section di bawah. Apa lagi gue mau kasih tahu kalian? Oke. Ini kenapa Pacers kayaknya bisa ngambil game 1 ya, karena selama playoff ini Pacers itu rekornya 3-0 guys. 3-0 untuk game 1. Jadi kalau Pacers bisa ngambil game 1, ini kayaknya akan bikin orang tertarik untuk nonton NBA Finals sih. Karena OKC sama Minnesota lu tahu cuma satu game doang yang seru. Yang lainnya pembantaian kan. Jadi kalau Pacers bisa mengambil game 1, rating si NBA harusnya aman sih. I think orang-orang akan nonton sih. Kayaknya orang pengen lihat OKC kalah deh kayaknya gitu ya. Tapi bakal berat sih, jujur bakal berat banget kalian OKC, karena OKC ya sekarang ini menurut gue tim yang paling solid sih. Dan juga emang kedua tim ini juga punya rekor paling bagus ya. Mereka berdua punya rekor paling bagus sejak Januari 1 sih. OKC number 1 and then Pacers number 2. Tapi OKC bisa menang kapan-kapan lah. OKC sampai 10 tahun ke depan juga masih jago ya. Gila, itu draft picknya berapa banyak men. Tapi semoga tahun ini masih Pacers dulu lah ya. Karena Pacers belum pernah juara NBA guys sejak masuk ke NBA tahun 1973 lalu. Jadi it would be nice. Indiana is hot right now like I said. Ada Tyrese Haliburton, ada Caitlin Clark, ada Pat McAfee. So I think this is the year, man. Apalagi kayaknya Tyrese sudah banyak melakukan kebaikan juga di tahun ini. So, ya udah itu aja sih dari gue timeoutnya. Cannot wait tuh untuk watch NBA Finals yang akan mulai hari Jumat ya. Hari Jumat jam 7:30 pagi, so better tune in. Nanti gue, seperti gue bilang, gue akan coba usahakan untuk bikin timeout setelah every game. Semoga bisa, amin. Jumat ya? Shit, Jumat ada 2 game lagi gue. Jumat gue siang nonton KU12, malamnya nonton Hawks lawan Dewa. Shit, maybe Sabtu lah. Sabtu gue ada pick up game. Jesus. Gue bikin game 1 reviewnya secepatnya lah guys. Mungkin gue begadang lah hari Jumat. Gue begadang buat kalian lah kalau nggak lah ya. Tapi itu time out hari ini. Once again, thank you so much guys. Really appreciate everybody. I love you guys all. Thank you so much for always watching Time Out. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And please guys, spam guys. Spam. Join. Jadi member. So yeah man. Have a great night. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.